Sakit hati Mama Devi. Pagi itu, Bapak Aing melangkahkan kaki ke sebuah minimarket, ditemani suasana ceria khas kesehariannya. Seperti biasa, ia tak pernah melewatkan kesempatan untuk bercengkrama dengan siapapun, termasuk dengan pelayan dan kasir yang menyambutnya hangat. Ia berkeliling, memilih kebutuhan dapur, sambil sesekali melontarkan obrolan ringan. Hingga tatkala tangannya meraih sebotol sirup, percakapan itu berubah arah menjadi sebuah kisah yang menyentuh hati. "Kamu suka minum sirup, Nak?" tanya Bapak Aing pada Devi, nama pelayan cantik itu. Pertanyaan sederhana itu sontak membuat Devi terdiam. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Hening sesaat, sebelum akhirnya ia menjawab dengan suara perlahan. "Dari bayi, saya memang minumnya sirup, Pak. Tapi bukan sirup seperti ini. Saya minumnya Orson. Harganya cuma 1.000 kalau di kampung." Bapak Aing sempat mengira itu hanya candaan. Namun, sorot mata Devi yang sendu mengusik rasa penasarannya. Disinilah, seiring keranjang belanja yang mulai terisi, Devi mulai membuka lembaran masa lalunya yang begitu pahit. Sebuah kisah hidup yang jauh dari kata biasa. "Masa lalu saya sangat pahit, Pak. Mungkin berbeda dengan nasib orang pada umumnya. Dari bayi, saya sudah hidup dengan orang lain yang bukan keluarga, tak ada hubungan darah sedikit pun. Sejak usia 1 tahun, saya ditinggalkan kedua orang tua, ibu dan ayah bercerai. Ibu pergi katanya, mau kerja. Saya dititipkan ke nenek, tapi nenek pun tak sanggup merawat. Hingga akhirnya saya dititipkan kepada orang lain, katanya saudara jauh dari nenek. Mereka hidup serba kekurangan." Devi melanjutkan, menceritakan tentang pasangan yang kemudian menjadi orang tua angkatnya. Mereka, yang kini ia anggap seperti orang tua kandung sendiri, hidup dalam keterbatasan. Karena tak mampu membeli susu formula, Orson seharga Rp1.000 menjadi pengganti ASI. 1 botol kecil itu harus dibagi untuk 2 hari, demi memastikan esok masih ada yang bisa diminum. Susunya pakai susu. Enggak susu, pakai Orson. Dicampur air. Mendengar kenyataan ini, Bapak Aing tertegun. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Kok ada orang tua seperti itu? Dan yang jadi pertanyaan saya, apa enggak mencret anak bayi dikasih Orson? Lebih menyedihkan lagi, sejak usia 1 tahun, Devi tak pernah bertemu lagi dengan kedua orang tuanya. Kini, di usianya yang ke-22, meskipun nomor kontak mereka ada, usahanya untuk bertemu selalu berujung kekecewaan. Saya pernah kirim pesan atau WA, meminta ibu main ke tempat kerja saya karena ingin bertemu. Tapi ibu sering beralasan, nanti dan nanti, karena sibuk dengan pekerjaan. Jangankan untuk bertemu, kirim pesan atau bertanya kabar pun tidak pernah. Ternyata, Ibu Devi hanya pernah menemuinya 2 kali, saat ia SMP dan SMA. Itu pun jika ada acara keluarga. Seolah-olah, ibu tak ingin terlihat menelantarkan Devi di hadapan sanak saudara. Padahal, dari tempat tinggal Devi ke Subang hanya 1,5 jam perjalanan. Ironisnya lagi, Devi bahkan pernah disebut merendahkan martabat keluarga karena bekerja sebagai pelayan minimarket. Kisah pahit Devi tak berhenti di situ. Sejak usia 1 tahun ditinggalkan ayahnya, Devi belum pernah bertemu sama sekali. Ia hanya pernah melihat wajah ayahnya dari foto di status WhatsApp kakak tirinya yang beda ibu, yang kebetulan berteman dengannya, Dera, ketika ditanyakan nama kakak tirinya. Bapak Aing sempat bingung, karena ia sudah sering bertemu banyak orang dengan berbagai masalah hidup, terutama ekonomi. Namun ketika Devi menyebutkan bahwa kakak tirinya itu pernah bertemu Kang Dedi, seketika ingatan Bapak Aing melayang. Rupanya, Devi pernah melihat Bapak Aing di status WhatsApp kakak tirinya itu yang bernama Dera. Setelah diingat-ingat dan Devi terus bercerita tentang awal pertemuannya dengan Dera, Bapak Aing pun mengakui pernah bertemu Dera saat ia sedang hamil. Teh Dera pernah ketemu saya. Ini kadang-kadang hidup ini berangkai. Apa yang saya lakukan ini kadang-kadang aneh-aneh. Bapak Sehat, betul. Mohon bisa, tinggal sehat, hamilnya. Dari situlah, sebuah niat mulia muncul di hati Bapak Aing.
Ia ingin mempertemukan Devi dengan ayahnya. Bapak Aing yakin ayah Devi pasti ada di rumah Dera. Kamu mau enggak? Jika nanti kamu sudah kuliah dan menjadi sarjana, lalu kamu juga menikah dan menjadi orang sukses, apa kamu masih mau dan bisa menyayangi kedua orang tua kamu? Pertanyaan Bapak Aing itu sontak mengundang jawaban yang tak hanya membuat Bapak Aing kagum, tetapi juga terharu. Devi pengen ngerasain disayangi sama orang tua asli, Pak. Tante Andi. Bapak Aing pun tak habis pikir. Bagaimana mungkin ada anak seperti ini? Meski pernah disakiti dan ditelantarkan, tak ada sedikit pun rasa benci dalam benaknya. Hal ini membuat Bapak Aing terharu. Keburukan dibahas kebaikan itu dharma. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Dan dia termasuk kaum dharma. Saya belum sampai tingkat itu. Ini sungguh sangat luar biasa. Sebenarnya, meski memiliki nomor kontak kedua orang tuanya, Devi bukan berarti tidak pernah menghubungi mereka. Namun menurutnya, itu hanya sia-sia karena belum pernah mendapatkan respons yang baik dan menyenangkan. Malah terkesan sering menyakitkan perasaannya. Mbak Sarul suka nyakitin. Nyakitin kenapa? Katanya kalau dia bekerja di Alfamart tuh merendahkan harga dirinya. Namun, betapa kagetnya Devi dan kedua temannya. Setelah belanjaan itu dibayar, Bapak Aing langsung pergi sambil mengatakan, Bapak Aing, barangnya kita nggak bawa ya? Barangnya kita nggak bawa ya? Sontak ketiga pelayan itu, termasuk Devi yang berdiri di tengah, kaget luar biasa. Rupanya belanjaan itu sengaja dibeli Bapak Aing untuk kebutuhan Devi beserta ibu dan bapak angkatnya. Air mata Devi pun jatuh untuk kedua kalinya, membuat hatinya terharu, seolah ada yang lebih menyayanginya daripada kedua orang tua aslinya. Devi langsung meraih tangan Bapak Aing, menciumnya dengan penuh rasa syukur bercampur haru yang tak terhingga. Kisah Devi mengajarkan kita tentang kekuatan hati yang pemaaf. Di tengah luka dan penolakan, ia tetap memilih untuk mencintai dan merindukan, sebuah ketulusan yang luar biasa. Sakit hati Mama Devi. 20 tahun. Dendam tidak membawa kebaikan. Benci tidak membawa kebaikan. Tapi bebaskan hati menyayangi siapapun, walaupun orang itu pernah menyayangi kita. Sayangi orang yang pernah nyakiti kita, karena dia sudah ngajarin hidup dan menjadi guru kita.